Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kaji kita. Saya mohon maaf agak flu karena barusan kembali dari tanah suci. Pada pertemuan bulan yang lalu, kenapa banyak orang hari ini stres? Karena urusannya Allah dicanda, betul ya? Sementara urusannya manusia tidak diurus. Ada dua lingkaran, di mana lingkaran itu ada pada kendali kita. Kalau itu ada pada kendali kita, ada pada kuasa kita, di situ ada andil kita, di situ kita bisa memilih mau melakukan atau tidak, maka itu berlaku hisab. Disitulah ladang amal soleh. Tapi kalau ada lingkaran di mana di situ tidak ada andil kita sama sekali, di situ kita dipaksa di luar kendali kita, maka kita tidak perlu khawatir karena kita tidak dihisap. Maka kalau bahasa Lirboyosannya, urusannya Allah jangan dicanda. Tapi urusan manusia di mana di situ ada andil kita, maka di situ akan kita dihisap. Rezeki itu sedikit atau banyak itu bukan urusan kita. Karena ar-rizqu biyadillah, rezeki itu semata-mata datang dari Allah. Yang menyebabkan datangnya rezeki itu karena Allah, bukan karena kerja kita. Tapi bagaimana kita menjemput rezeki, itu pilihan kita. Di situ kita akan dihisap oleh Allah. Dengan cara yang halal dapat juga rezeki, dengan cara yang haram dapat juga rezeki, kemudian males-malesan dapat juga rezeki, betul? Nah, kalau itu ada kuasa kita, di situ ada andil kita, maka itu dihisap oleh Allah. Kita lahir di dunia, tidak bisa milih. Kita sebagai laki-laki dan wanita juga tidak bisa milih, maka itu tidak dihisap oleh Allah. Baik atau buruk kita wajib menerimanya, mengimaninya, itulah qadha. Pakai, kenapa kamu kok hitam? Kenapa kok kamu sudah hitam, hidungnya mancung ke dalam? Itu tidak ditanya oleh Allah, karena itu di luar kendali kita. Tapi bagaimana saya menggunakan akal saya, bagaimana saya menggunakan tubuh saya, bagaimana saya menggunakan panca indera naluri saya, itu yang dihisap oleh Allah, karena di situ ada andil kita. Makanya amazing Al-Quran kemarin, saya diundang oleh Fatih Karim, itu ada Paula, ada sulap merah, saya menyampaikan materi ini. 285 juta di dunia, orang itu stres. Karena apa stres? Urusannya Allah dicanda, urusannya manusia tidak dicanda. Itu materi bulan yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat, karena bulan yang lalu tidak disuting. Iya, tidak disuting. Lah, sore hari ini saya akan menyampaikan 4 pilar syukur menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Syukur itu setengahnya iman. Beberapa ulama menjelaskan syukur itu setengahnya iman. Setengah iman berikutnya adalah sabar. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan ada 4 pilar syukur menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, pengakuan di dalam hati atas nikmat Allah. I'tiraf biqalbi. Jadi syukur yang pertama kata Ibnu Qayyim
adalah pengakuan di dalam hati bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Pengakuan ini melibatkan kesadaran, keyakinan bahwa segala yang kita miliki, baik itu kesehatan, baik itu rezeki, baik itu kebahagiaan, adalah pemberian Allah yang wajib disyukuri. Jadi pilar yang pertama, syukur itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah pengakuan di dalam hati bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Berarti mengingkari, melupakan sumber nikmat yang itu berasal dari Allah, maka dianggap sebagai bentuk kufur nikmat. Jadi pilar yang pertama, rasa syukur itu adalah mengakui di dalam hati segala semua nikmat itu berasal dari Allah. Maka ini berarti harus ada kesadaran, keyakinan bahwa segala yang kita miliki, baik itu kesehatan, rezeki, maupun kebahagiaan, adalah pemberian Allah yang wajib disyukuri. Maka Rasul mengajarkan alhamdulillah wa ala kulli halin. Maka berarti mengingkari, melupakan sumber nikmat ini dianggap sebagai bentuk kufur nikmat. Maka dalam Al-Quran disebutkan Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Nek bahasane idam dekengane pusat. Pusat itu Gusti Allah. Rezeki itu yang ngasih Allah. Allah tempat bergantung. Sandaran yang paling kuat itu Allah. Bukan partai politik. Allahus Somad. Bukan Prabowo Somad. Bukan Jokowi Somad. Ini penting ini. Yang kedua, pilar yang kedua, pilar dari rasa syukur, pilar dari syukur itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah ucapannya, lesannya memuji Allah. Kalau tadi hatinya mengakui bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Maka syukur yang kedua adalah ucapannya yang memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lesannya memuji Allah. Jadi pilar kedua syukur adalah mengucapkan pujian, mengucapkan rasa syukur kepada Allah secara lesan. Seperti alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahu ala kulli halin. Ini merupakan bentuk pengakuan atas segala kebaikan yang Allah berikan. Dan pujian ini menunjukkan pengakuan bahwa hanya Allah yang layak dipuji. Hanya Allah yang layak disyukuri atas segala nikmat. Saya sampaikan di masjid ini mungkin juga ya. Biasakan setiap malam menjelang tidur sebut 10 kesyukuran. Sambil menjamkan mata, pegang dada Anda masing-masing, kemudian tarik nafas dalam-dalam. Alhamdulillah ya Allah. Sebut 1 kesyukuran. Aku punya kedua orang tua yang sangat menyayangiku. Sampai ingat-ingat peristiwa, kejadian yang bersama dengan kedua orang tua Anda, yang semakin diingat, semakin Anda semakin syukur kepada Allah. Anda ambil nafas lagi. Alhamdulillah ya Allah, aku punya bapak yang hebat, yang ngajari aku disiplin, yang ngajari aku tanggung jawab. Jenengan sebut 10 kesyukuran. Saya diijazahi oleh almarhum ibu saya. Ibu saya bukan dokter seperti saya. Ibu saya
dari desa Lamongan, dari Langitan sana. Kalau bapak saya dari Lirboyo. Sehingga saya hari ini setiap Sabtu Minggu saya harus ngajar ke Lirboyo. Ngajar pasca sarjana. Karena setelah selesai S2 saya ditelepon oleh Mbak Anwar Mansur, boleh balik nang pondok. Nah, saya pernah juga ngajar di Hidayatullah. Ini ada teman saya ini. Ini dekan saya dulu. Sampai hari ini saya juga tidak dikasih ngajar, hanya dikasih nguji aja. Dan hari ini pun tidak pernah nguji lagi sekarang. Sebut 10 kesyukuran. Bahkan ibu saya itu nasihati saya gini, kalau kamu ada masalah apapun, beliau mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu syukuri. Alhamdulillah ya Allah, pada saat saya kena COVID-19, ibu sudah meninggal, ibu sudah lama meninggal. Saya ingat pesan almarhum ibu itu, pada saat saya berada di rumah sakit, saya koma itu. Begitu siuman itu saya syukuri, alhamdulillah ya Allah. Saya sudah merasakan nikmat jantung sudah 40 tahun lebih ya Allah. Hari ini engkau uji kayak gini, aku tidak boleh mengeluh ya Allah. Jadi sakitnya itu saya pegang. Alhamdulillah ya Allah. Disebut semua yang sakit-sakit dipegangi. Coba jenengan nanti amalkan. Setiap malam menjelang tidur Anda sebut 10 kesyukuran. Saya mengatakan rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, seharian ini sebut aja sesuatu yang nikmat itu, 10 kesyukuran. Setelah itu Anda sebut impian-impian besar Anda masing-masing, seakan-akan sudah terjadi. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang berada di Ar-Raudhah. Saya berada di satu taman-taman surga yang letaknya antara mimbar Rasul dengan rumah Rasul yang sekarang menjadi makam Rasul dan kedua sahabatnya. Seakan-akan Anda melihat, mendengar, merasakan, dan itu benar-benar terjadi. Inilah energi syukur Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang saya terus praktekkan termasuk kepada para jamaah saya. Dan betul Bapak Ibu sekalian, apa yang kita syukuri nanti akan benar-benar terjadi. Sebaliknya kalau Bapak Ibu setiap hari yang diingat trauma-traumanya, kegagalan-kegagalan, pertanyaan saya, semakin semangat apa stres? Maka jenengan ingat 5 tahun terakhir ini Anda pernah merasakan nikmat yang luar biasa. Anda ingat-ingat lagi itu. Maka Anda coba ucapkan syukur sebelum tidur. Dan nanti ucapkan syukur setelah bangun tidur. Anda akan merasakan energi syukur yang luar biasa. Karena pilar yang kedua tadi adalah apa? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi itu adalah mengucapkan secara lisan. Kalau kita bisa membiasakan setiap malam menjelang tidur dan setelah bangun tidur kita mengucapkan 10 kesyukuran. Kemudian ketika kita buka mata kita pelan-pelan pada saat bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, saya bisa menikmati pagi hari ini dengan ceria. Mudah-mudahan hari ini ya Allah aku mampu memantaskan diri untuk terus menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang layak mendapatkan syafaatnya. Coba jangan praktekkan. Saya hampir 12 tahun meneliti tentang mindset berpikir ini. Hati-hati, memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Karena Allah itu akan menuruti persangkaan hambanya. Kalau kita sudah terlatih setiap malam tadi mengucapkan rasa syukur yang luar biasa, kemudian setelah 10 kesyukuran Anda sebut impian-impian besar Anda akan merasakan energi syukur itu begitu luar biasa. Saya baru pulang dari Tanah Suci, saya membimbing 30 jamaah. Ada kisah nyata yang luar biasa, jamaah saya namanya Pak Haji Isnan, dari Sedayu Gresik. Usianya 74 tahun Bapak Ibu sekalian.
3 hari sebelum berangkat, itu dia opname rumah sakit 2 kali, Pak. Dia cerita sama saya, Bah, 3 hari sebelum berangkat, 17 November kemarin kami berangkat, saya opname 2 kali, Abah. Pagi saya opname, kemudian siang saya dibolehkan pulang dari rumah sakit. Sorenya menjelang maghrib saya pingsan lagi, Abah. Sehingga saya opname lagi. Ketemu saya di Bandara Juanda, Bapak Ibu sekalian, dia bawa obat segebok gini. Saya tetap harus berangkat umroh, Abah, karena saya yakin saya kuat. Obatnya segebok itu ditunjukkan sama saya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, selama di Madinah sampai kemudian di Mekah melakukan umroh sampai 2 kali, dia berada di belakang saya persis. Ketika tawaf, ketika sa'i, saya bilang sama Mbak Isnan tadi, Mbah, kalau doanya ndak hafal, tirukan saya. Tapi kalau masih ndak hafal, sampean wirid sing biasanya sampean bisa. Bisanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Wis gak apa-apa, maca alhamdulillahirabbil alamin. Daripada sampean maksa maca buku keserimpet tiba. Jadi selama tawaf itu baca alhamdulillahirabbil alamin saja. Kemudian saya tanya, Mbah, sampean kok kelihatannya sehat sekali. Apa jawabannya? Kula mboten ngombe obat, Yai. Obatnya kula buang di sampah. Jenengan ngatur kemarin wis ngombe air zam-zam saja. Saya minum air zam-zam sambil kemudian berdoa, kemudian doa. Terus kemudian minta sama Allah, ya Allah beri aku sehat dengan barokah air zam-zammu ini ya Allah. Sampai tanah air Bapak Ibu sekalian, sehat luar biasa. Dan saya tanya, obatnya mana Mbah? Pun kulo buang ya Ustaz. Sementara ada jamaah saya yang pensiunan polisi, gewagah, guanteng, koyok-koyok dia tetap dari pejabat. Saya bilang, Bah, nek nanggone Mekah ibadah umroh gak ono jabatan, betul apa enggak? Malah yang terjadi loro-loron, tersesat 2 kali. Dia bilang, Ka'bah iku cilik Yai, aku sampean mulya dhisik, aku iso mulai dhewe. 2 jam setengah Pak hilang. Maka gak usah cacak sombong Pak nang kono Pak. Begitu hilang itu, ditelepon Pak saya oleh jamaah Indonesia, dia tersengol-sengol. Abah, jenengan punya jamaah, kan ada name tag-nya. Jadi kalau hilang itu, maka name tag itu enggak boleh. Kan di belakangnya itu mesti ada nama TL-nya, nama pimpinan rombongannya, nama travelnya. Kemudian saya jawab, nggih. Terus pensiunan polisi Bah, niki kesesat. Teng pundi? Sampean aku lo njaluk tulung nggih, sampean idekno WC. Nah, di sana kan kalau di Mekah patokane WC 3, WC 4, nggih napa mboten? Kalau di Madinah tinggal pintunya saja, pintu nomor berapa. Nah, saya mau cerita semacam ini Bapak Ibu sekalian. Ternyata rasa syukur. Jadi menurut hitungannya menungso tadi itu, Mbah Isnan sing umurane berapa tadi? 73 tahun Pak. Iku malah sehat walafiat. Di belakang saya itu lesannya itu nggak berhenti. Mengucapkan rasa syukur itu. Saya malah ingat temannya almarhum kakak saya Ustadz Kusaini. Ustadz Kusaini punya teman di Tambak Beras dulu namanya Ustadz Dikrullahu Akbar. Jadi namanya itu Dikrullahu Akbar. Lesannya itu tidak pernah berhenti wirid Pak. Lah Mbak Isnan tadi wiritannya cuma apa tadi? Sholawat, alhamdulillah. Wong desa ya Pak. Tak kongkon maca donga sing akeh-akeh yo lali. Ternyata sehat walafiat. Sementara si pensiunane polisi gagah Pak. Koyok-koyok dia jadi pejabat. Akhirnya mulai aku nangis Bapak. Ya Allah Ustaz, aku diling nomor Gusti Allah. Ada jamaah saya itu kalau di Madinah itu kan banyak doroe Pak ya. Di Madinah itu bersih. Ono manuk doro akeh tapi teleke go Pak. Gak ono Pak, wis resiki soalnya. Jamaah saya itu ngomong ini. Lah yo,
manuk doro sakmene akeh yo, kok gak ono teleke. Ngomong ngono to, Pak. Manuk doro sak akeh yo kok gak ono teleke. Lagi ngomong, Pak, gak sampai 5 menit, Pak, dia buka air zam-zam. Ketelekan teleke doro, Pak. Mlebu nang zam-zame, Pak. Saya guyu ae, wis gak apa-apa iku jamu, mbiyen niku niku. Jadi, Pak, hati-hati di sana itu. Maka saya bilang, kalau kita melakukan ibadah umroh dan haji sudah pasrah, nang kono gak ono jabatan, Pak, gak ono kiai, Pak. Wis kabeh padha ae, Pak. Wis gak usah petita, petidi. Aku tuh direktur itu, enggak, Pak, nang kono padha ae. Pasrah nang Gusti Allah, niat ibadah. Kula rada mangkel titik, Pak. Kloter sebelum saya, Pak. Rombongan sebelum saya itu di Jeddah, Pak. Itu ditangkap oleh bea cukai sana, Pak. Tak pikir negara lain, Pak. Ternyata negara Indonesia, Pak. Gawa rokok 3 koper, Pak. Sampeyan terus apa iki wis? Rombongan Madura, Pak, 1 bis, Pak. Jadi kami yang dari bangsa Indonesia nyampe di Jeddah gara-gara kesalahan 1 orang, Pak. Gawa rokok 3 koper. Penuh, Pak. Iki berarti sebelum-belumnya sudah lolos ini. Karena rego rokok nang kono, Pak, kulaan nang kene 20, didol nang kono piro, Pak? 1.000, Pak. Modalnya 1 juta, olehnya 200 jutaan niku, Pak. Tak pikir negara Bangladesh itu apa? Negaranya dewe, Pak. Telok lemak, Pak. Jadi 2 bis rombongan yang lainnya itu katut ditahan semalam, Pak, di Jeddah. This model-model aja wong dewe. Muhammad sallallahu Muhammad. Sampeyan nggo rokok yo gak apa-apa, tapi yo aja kakek. Sak koper iku 1. Iki nek 3 koper iku niat rokokan apa niat dodolan iki, Pak? Tak pikir sing biasanya gawe rusuh itu kan Bangladesh toh, Pak. IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Begitu tak tonton, ternyata siapa, Pak? Bolone dhewe, Pak. Ketemu nang Madinah iku, Pak, ngono yo bangga. Tak tebus yai. Lah wong batine akeh yai. Jadi tebus, Pak. Ternyata nang hotel mangane sakmu ini, Pak. Jamaah lainnya begitu kari mangan entek, aku yo rodok muring-muring ya, Madura. Saya ini kalau dengan Madura itu punya sejarah tidak pernah saya lupakan, Pak. Saya ngisi pengajian dijemput pakai mobil ambulan itu ya Madura, Pak. Ya. Kenapa pakai mobil ambulan? Biar lancar, Pak. Ya, saya kembali lagi ke sini. Rasa syukur itu, Bapak Ibu sekalian, yang membuat Allah memberikan nikmat berlipat-lipat, Bapak Ibu sekalian. 30 jamaah saya itu ujiannya beda-beda, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya ceritakan tadi, yang Mbak Isnan tadi, saya tanya itu anaknya, pada saat dia jemput di Bandara Juanda, saya tanya, opo resepe Mbah sampean niku suwehat. Jawabane, Mbah iku wis gak pernah mengeluh uripe iku. Isuk budal nang sawah iku, ya wis mlaku ae, Ustaz. Terus syukurnya luar biasa. Nah, kita dapat ilmu, belajar rasa syukur itu. Sementara yang mantan pejabat tadi petita, petidi, itu bikin aku pusing, Pak. Peng pindo hilang, Pak. Dan hilangnya itu, wis napasnya megap ya. Ternyata temen ya, tak. Nah, poin yang kedua. Ini pelajaran berharga, Bapak Ibu sekalian. Jadi di dunia itu, Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan, baik ataupun yang buruk, itu oleh Allah itu sudah ditampakkan, Bapak Ibu sekalian. Sampeyan semerap kalau di desa yang pejabat yang penggaweane ngatur banyu itu jenenge apa, Pak? Kalau nek bagian ngumumno itu Pak Bayan, ya kan? Sing bagian ngatur banyu itu, ngatur banyu sawah, ulu-ulu ya. Nggih. Sing wong desa kok gayane sampean niku. Joko Tirta sing ulu-ulu niku. Ya, ulu-ulu kalau bahasa Lamongan nih. Dia sudah tidak jabat, Pak. Saya diceritani oleh kakak saya.
Kakak saya baru berangkat haji tahun kemarin. Itu pejabat desanya yang namanya tukang matur banyu itu, Pak. Loh di sana itu kan airnya banyak melimpah, Pak. Begitu dia ngambil air wudhu, Pak, menurut pandangan dia itu PT mampet, Pak. Nawaitul wudu'a, mampet, Pak. Nonton sebelah banyune ngalir, dia geser ke sebelah, Pak. Menurut pandangan dia mampet, Pak. Begitu lihat sebelahnya lagi mengalir, mampet lagi. Akhirnya dia tayamum, Pak. Begitu dia sholat, selesai sholat dia ndonga, Pak. Ditunjukkan oleh Allah kejadian sampai dia nangis pada saat dia menjadi pejabat di desa. Apa, Pak, kejadian nih? Diketok nombek Gusti Allah, nek bengi-bengi ben bengi ku dhek nyumpeti sawahe. Sawahe sapa, Pak? Sawahe tanggane. Coba dibales apa ndak oleh Allah? Loh, masku itu diceritani koyok ngono. 5 tahun yang lalu nggak berani budal haji, Pak. Kemudian saya bilang, sampean nglakoni opo kok gak wani budal haji, wong abe iku amale dhewe-dhewe. Baru tahun kemarin itu berangkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tidak sebut nama jenderalnya, Pak. Kebetulan satu kloter dengan abah saya pada saat berangkat haji. Pada saat dia melakukan ibadah wukuf Arafah, Pak. Kalau haji itu wukuf Arafah itu kan puncaknya, Pak. Ternyata anaknya yang gadis itu diajak haji, Pak. Di tengah padang Arafah, anaknya itu tahu-tahu gila, Pak. Nyanyi-nyanyi, Pak. Garuda Pancasila. Nyanyi-nyanyi, Pak. Bapaknya itu nonton izin, Pak. Sampai bapaknya itu pingsan, Pak. Lah kalau sudah pingsan, dibawa lari ke rumah sakit, Pak. Berarti kan tidak bisa wukuf Arafah. Sehari sebelum kembali ke tanah air, Pak, anaknya sembuh, Pak, waras, Pak. Apa gak ujian oleh Allah? Sehari mau kembali ke tanah air, putrinya yang tadi nyanyi-nyanyi itu waras, Pak. Normal lagi, Pak. Disambangi oleh konco-konco satu kloter itu, sang jenderal itu nangis, Pak. Kenapa nangis, Pak? Pada saat ketiga anaknya gitu itu, dia itu bayangkan seperti ditunjukkan oleh Allah, dia seringkali marahi anak buahnya, Pak, di depan orang banyak. Coba, cair apa enggak, Pak? Jadi siapa yang menabur, Pak, dia akan menuai hasilnya, Pak. Kapan itu bukan kita enggak tahu, Pak, itu urusannya Allah. Kapan-kapan kita bahas kayak gini. Ayatnya itu jelas, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi di dunia sudah ditunjukkan, apalagi nanti di akhirat. Pahala dilipat gandakan, siksanya lebih. Ini pilar yang kedua, saya balik lagi ke sini. Karena Isya ini, Isyanya jam berapa, Pak? Sudah mau Isya? Saya pejore Abah ini. Kalau Abah ini sudah kayak gini, stop, ngeleren aku. Yang ketiga, pilar yang ketiga, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syukur itu yang ketiga pilarnya adalah menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah. Jadi syukur yang ketiga, pilar syukur yang ketiga, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk taat kepada Allah, untuk beribadah. Dikasih sehat-sehatnya untuk taat, untuk beribadah. Dikasih harta rezeki, rezekinya digunakan untuk berinfak, bersedekah, untuk ibadah. Jadi pilar yang ketiga adalah menggunakan nikmat untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Ini pilar ketiga dalam syukur, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Artinya apa? Setiap nikmat yang kita terima harus digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Setiap nikmat yang kita terima harus digunakan sesuai dengan perintah Allah. Seperti menggunakan rezeki untuk kebaikan, menggunakan ilmu untuk sesuatu yang bermanfaat, menggunakan kesehatan untuk lebih taat, untuk beribadah kepada Allah.
Maka kebalikannya, jika nikmat ini digunakan untuk maksiat, jika nikmat ini digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka itu sama saja mengingkari nikmat Allah. Maka syukur yang ketiga adalah menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah, untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kalau ini yang kita lakukan, maka Allah akan kasih keberkahan, Allah akan kasih keberlimpahan, keajaiban-keajaiban. Ini pilar yang ketiga. Pilar yang keempat adalah tidak menggunakan nikmat untuk kemaksiatan. Jadi lawan yang ketiga tadi. Pilar yang keempat adalah menjauhkan diri dari menggunakan nikmat untuk hal-hal yang dilarang, untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Berarti ini berlawanan dengan pilar yang ketiga. Jadi di mana seorang hamba tidak menggunakan nikmat untuk kemaksiatan. Ini pilarnya syukur yang keempat. Tidak menggunakan nikmat untuk perkara-perkara yang menimbulkan kerusakan. Maka berarti menjaga nikmat dari hal-hal yang sia-sia, menjaga nikmat dari hal-hal yang merusak adalah merupakan wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Jadi ada 4 pilar tadi. 1, hati mengakui bahwa segala nikmat itu semuanya berasal dari Allah. Yang kedua, pilar yang kedua, ucapannya, lesannya memuji Allah. Pilar yang ketiga dari syukur, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Dan yang keempat, tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kemaksiatan atau sesuatu yang merusak atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kalau 4 pilar ini kita lakukan, maka dia layak mencapai tingkat seorang hamba, layak mencapai tingkat syukur yang sempurna, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi beliau mengatakan syukur itu kunci untuk memperoleh tambahan nikmat dari Allah. Tambahan nikmat dari Allah. Dasarnya apa? Yang tadi saya baca. Surat Ibrahim ayat 7 itu. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa penting menyadari bahwa nikmat itu mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa taala? Salah satu hikmahnya, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita mengakui bahwa semua nikmat adalah dari Allah, maka kita akan lebih sadar akan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Dan ini menjadikan kita lebih sering mengingatnya, lebih sering mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah dan doa. Yang kedua, mengapa penting menyadari bahwa nikmat itu mutlak berasal dari Allah? Menumbuhkan rasa syukur dan tawadu. Menyadari bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Kita akan lebih mudah bersyukur dan kita tidak menjadi sombong. Dan syukur ini bukan hanya sebatas ucapan, tetapi juga diterapkan di dalam tindakan kita sehari-hari. Poin yang ketiga, mengapa penting menyadari tadi bahwa nikmat mutlak itu berasal dari Allah? Itu membuat kita menjauhkan diri dari kufur nikmat. Orang yang tidak menyadari bahwa nikmat itu berasal dari Allah, maka seringkali akan merasa bahwa keberhasilan, kejayaannya itu hasil dari usaha semata. Sehingga menimbulkan sikap sombong dan kufur nikmat. Kalau orang tidak menyadari bahwa nikmat itu berasal dari Allah, maka seringkali dia akan menjilat manusia.
Makanya saya seringkali berulang-ulang. Sebagaimana yang dikatakan Imam Abu Laith As-Samarqandi. Kalau manusia ini sudah tidak lagi ingat mati, dan dia tidak percaya akan adanya hari akhirat, kata Imam Abu Laith As-Samarqandi yang menulis kitab Tanbihul Ghafilin, beliau pernah mengatakan kalau manusia itu sudah tidak ingat mati dan dia tidak percaya akan adanya hari akhirat, maka Allah akan timpahkan 3 bencana. Bencana yang pertama adalah menunda-nunda tobat. Jadi orang itu kalau sudah tidak percaya, orang sudah tidak ingat mati, dan dia tidak percaya akan adanya hari akhirat, kata Abu Laith As-Samarqandi, ada 3 bencana yang ditimpakan oleh Allah. Satu tadi nunda-nunda tobat, yang kedua apa? Rakus, tamak terhadap dunia. Dan dia cenderung menghalalkan segala cara. Maka rasa syukurnya tidak ada. Dan yang ketiga yang paling bahaya, semakin jauh dari Allah, naudzubillah. Sebaliknya kalau orang itu ingat mati dan dia percaya akan adanya hari akhirat, maka Allah akan berikan 3 keberuntungan. Keberuntungan yang pertama adalah segera tobat. Yang kedua adalah apa? Qanaah terhadap dunia. Dan yang ketiga adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengapa penting menyadari bahwa nikmat mutlak itu berasal dari Allah? Hikmah yang keempat adalah menghindarkan diri dari rasa iri dan dengki. Dengan menyadari bahwa semua nikmat adalah kehendak Allah, kita bisa lebih legowo. Kita bisa lebih ikhlas atas nikmat yang diberikan kepada orang lain. Kita paham bahwa Allah memberi apa yang terbaik bagi setiap hambanya sesuai dengan kebijaksanaannya. Dan yang paling penting, ketika kita hati ini sudah meyakini bahwa semua nikmat itu mutlak berasal dari Allah, itu akan menambah nikmat dan itu akan menampatkan keberkahan. Di dalam Al-Quran Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi mereka yang bersyukur. Maka ketika mereka menyadari, mensyukuri setiap nikmat, maka Allah akan menambah keberkahan di dalam hidupnya. Nah, ada pertanyaan, bentuknya tambahan nikmat itu kayak apa Ustaz? Ternyata Syekh Abu Ya'alawi Al-Maliki, beliau menjelaskan di antara tambahan-tambahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersyukur, salah satunya adalah beliau menjelaskan semakin mudah dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Itu salah satu tambahan nikmat. Jadi Syekh Abu Ya'alawi Al-Maliki beliau mengatakan salah satu bentuk tambahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bersyukur itu, Allah mudahkan kita dalam beribadah. Semakin kita mudah di dalam beribadah. Beliau mengatakan lagi, orang itu akan merasa rindu untuk beribadah. Ini tambahan nikmat. Orang yang mencintai Allah itu akan merasa senang, akan merasa rindu untuk beribadah kepadanya. Baik itu dalam sholat, baik dalam zikir, baik di dalam membaca Al-Quran, baik dalam doa, bukan sekedar kewajiban, tapi dia akan merasakan bahwa ini kebutuhan jiwa. Nah, itu salah satu bentuk tambahan nikmat itu adalah apa? Merasa rindu untuk beribadah, merasa apa? Semakin dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Kemudian beliau menjelaskan lagi, apa bentuk tambahan nikmat dari rasa syukur itu? Beliau mengatakan ketenangan jiwa dan kedamaian hati, Pak. Coba, ketenangan jiwa dan kedamaian hati ini dicari orang apa enggak, Pak? Jadi itu salah satu bentuk tambahan nikmat dari rasa syukur, Pak. Ketika hati itu dipenuhi cinta kepada Allah, maka kita akan merasa lebih tenang. Kita akan merasa lebih damai. Dan cinta ini memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Yang ketiga,
Apa bentuk tambahan nikmat tadi? Dengan rasa syukur tadi Allah memberikan tambahan nikmat. Beliau menjelaskan adalah keberkahan dalam hidup. Jangan masih ingat, saya sering kali ngomong, rezekiku nek barokah, nek titik nyukupi, tapi kalau banyak bermanfaat bagi banyak orang. Sudah isain ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, salah satu bentuk tambahan nikmat itu adalah terlindungi kita dari dosa dan maksiat. Ini penjelasan saya Abuya Allawi Al-Maliki. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita terus memantaskan diri untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki rasa syukur yang luar biasa. Yang tadi dijelaskan ada 4 pilar menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Demikian kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.